أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya salihatu minallah. Mimpi indah, mimpi bagus adalah dari Allah. Wal hulmu, adapun mimpi jelek, hilm makna di sini adalah mimpi jelek. Minasyaiton, dari syaitan. Fa idza haluma ahadukum, jika ada di antara kalian itu bermimpi yang tidak baik. Pokoknya mimpi tidak baik. Mimpi ketemu yang serem, gak enak, ketakutan. Ya khafuhu, yang ia takuti. Kalau engkau mimpi melihat sesuatu yang menakutkanmu atau menemui kejadian di dalam mimpi itu, kejadian yang menakutkan, falyabsuk an yasarihi, hendaknya engkau meludah ringan ke kirimu. Pendidikan dari Nabi. Karena apa? Itu godaan setan. Kalau ludah itu setan. Dari setan. Wal yata'awwad billah, memohon perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ingat, fa innaha la tadurruhu, akan tapi harus kau yakini mimpi itu tidak akan membahayakanmu, karena mimpi adalah mimpi. Enggak usah kebingungan apa yang terjadi, enggak ada apa-apa, itu mimpi. Sejelek-jelek mimpi adalah sebaik-baiknya di saat kamu bangun. Mimpi dikejar harimau, bangun, alhamdulillah, cuman mimpi ya. Biarin mimpi. Oh ini, ada orang hidupnya dengan mimpi. Kalau saya mimpi jelek, kok bingung sak kampung tahu. Kenapa semalam saya mimpi semalam? Nah ini adab bermimpi dulu sebelum kita bicara tentang bagaimana kita membaca mimpi atau menakwili mimpi. Adab bermimpi. Kalau kamu bermimpi mimpi yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, kalau ada di antara kalian melihat mimpi yang senang, menyenangkan, mimpi indah, bertemu dengan orang soleh, melakukan sholat, melihat anaknya dalam bahagia, atau tiba-tiba kamu bahagia dalam mimpimu, fa innama hiya minallah, itu dari Allah. Falyahmadillah, hendaknya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alaiha, atas nikmat tersebut. Wal yuhaddits biha, dan boleh kamu ngomong cerita, semalam aku mimpi yang baik, tapi ingat asalkan jangan dusta. Termasuk mimpi ketemu orang-orang soleh, boleh bicarakan, tapi ingat tidak boleh dusta. Wa idza ra'a ghaira dzalik, tapi kalau melihat yang tidak baik, maksudnya selain daripada mimpi indah, kalau kamu melihat yang tidak baik, mimma yakrah, dari sesuatu yang kamu tidak senang. Mimpi sapinya mati, mimpi ayamnya mati, mimpi. Itu minasyaiton. Kenapa dikatakan minasyaiton? Karena syaitan itu membawa mimpi jelek ini ke alam nyata nanti akhirnya. Setan itu menghembuskan di dalam mimpi itu agar di alam nyatanya nanti itu kebawa oleh mimpinya. Nah, makanya sudah, kalau dari setan kau buang sudah, itu dari setan, ngapain kau ambil? Jangan itu mimpi. Setan menghiasimu. Minasyaiton, falista'id. Hendaknya minta perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min syarriha. Ya Allah, jauhkan dari kejelekannya itu. Misalnya dari mimpi diterkam harimau. Bangun. A'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari diterkam harimau beneran. Itu tok saja sudah, enggak usah pusing, enggak ada harimau. Mimpi. Wala yadhkurha li ahadin, dan jangan cerita kepada seseorang. Jangan cerita kepada seseorang, bisa jadi fitnah untukmu. Diam. Sekarang orang mimpi, saya mimpi begini ya. Mimpi, sudahlah mimpi, ngapain pusing mimpi? Tidak usah cerita sama orang, tidak usah minta tolong, saya mimpi dikejar harimau lah ya. Pak polisi pun tidak bisa nolong. Kamu mimpi itu gimana? Polisi yang suruh masuk mimpi, ya nggak bisa. Coba
Ada orang hidupnya dengan mimpi, ngapain dengan mimpi? Mimpi dok, sampai orang itu kayak mimpi. Ketemu dia pasti mimpi. Pasti kita mimpi lagi apa lagi? Mimpi lagi. Cerita mimpi, hidupnya mimpi. Fa innaha la tadurruhu, itu tidak membahayakannya. Itu adabnya bermimpi. Jadi kalau kita bermimpi, kalau mimpi baik, yang tidak menjadikan sebab kesombongan, hendaknya kau ceritakan. Sebab ada mimpi menjadi sebab kesombongan, yang para ulama menghimbau agar tidak diceritakan. Bahkan bisa menjadi sebab dusta, dan dostanya gede. Mimpi ketemu Nabi, oh, bisa dusta ini, sayang. Bisa menjadi sebab dusta orang. Urusanmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu Rasulullah di alam nyata. Sebelum di alam nyata, ketemu di dalam mimpi. Baik. Lah ini mimpi. Jadi seperti itu mimpi. Jadi kalau mimpi baik, bersyukurlah kepada Allah. Ada orang terbawa oleh bisikan setan, mimpi, ini kisah, mimpi melihat istrinya dengan seorang laki-laki dalam mimpi. Ditelepon, diamu-amu istrinya. Duh, wah ini orang kena setan, ini setan berarti dia sudah. Sama setan, namanya mimpi. Ya alhamdulillah cuman mimpi, istriku salehah. Selesai. Ini ada kisah ngadu kepada kami. Suami saya itu suudzon terus dengan saya gara-gara mimpi. Sudah begitu mimpi. Ini ceritanya inilah. Cerita kepada orang yang salah. Ada seorang laki-laki bermimpi. Melihat istrinya itu adalah dengan laki-laki. Yang namanya mimpi. Sudah begitu dia itu sudah suudzon prasangka buruk. Tanya kepada temannya setan. Orang yang suka sok tahu macam-macam. Wah, ya habislah. Terjadilah perceraian. Ketawalah syaitan. Mimpi adalah mimpi, awas. Yang mengikuti mimpi buruknya, maka dia adalah syaitan. Sudah selesai. Kalau mimpi baik, ya bersyukurlah kepada Allah. Akan tapi juga mimpi. Dan nanti di martabat pembahasan mimpi ini, ada mimpi yang ada hubungannya dengan petuah-petuah. Di dalam mimpi ketemu seorang alim berfatwa. Bagaimana hukumnya? Atau bahkan ketemu dengan Nabi memberitahu tentang hukum. Hukumnya adalah tetap mimpi. Tidak boleh merubah hukum di alam nyata. Misalnya ketemu Nabi SAW, mulai hari ini kamu boleh minum minuman keras. Oh enggak bisa dipercaya biarpun kamu ketemu Nabi dalam mimpimu. Sebab mimpi di alam nyata yang dipakai. Sebab mimpi bukan hujjah biarpun mimpi ketemu Rasulullah. Hujjahnya adalah ilmunya Rasulullah yang dibawa oleh para ulama. Itu loh. Makanya mimpi. Jangan dibawa kemana-mana. Mimpi adalah mimpi, sebatas mimpi. Cuman ada kabar gembira, senang, mimpi ketemu orang soleh, dapatkan juz'un minan nubuwah, bagian daripada kenabian. Maknanya apa? Bukan orang itu jadi nabi. Artinya apa? Engkau telah diberi kabar gembira tentang sebuah kebaikan yang semula kamu tidak tahu. Karena kalau orang mimpi baik, kabar gembira tentang kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepadamu. Misalnya kalau kita mimpi ketemu dengan orang soleh, Allah insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan Nabi SAW, oh kebangga. Bagaimana tidak senang ketemu Nabi? Cuman kalau hukum ketemu Nabi ini permasalahannya lain. Kalau bertemu Nabi, ketahuilah itu benar Nabi SAW. Tapi tetap, kalau seandainya kita bertemu Nabi, kemudian di dalam mimpi itu kok Nabi memberikan fatwa tentang hukum, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi yang di alam nyata, maka tidak boleh kita dengar itu mimpi. Itu kaidahnya. Sehingga mimpi tetap mimpi. Jadi urusanmu bukan dengan mimpi. Biarpun engkau mimpi ketemu dengan wali dan sebagainya, ulama atau ketemu Nabi, awas, syariat Nabi Muhammad tidak diambil dari mimpi. Ini tidak diambil dari mimpi. Kita harus tahu makna ini. Kemudian kalau mimpi ketemu Rasulullah adalah sebuah kemuliaan. Bahkan man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan atau yaqdatan fa inna syaitana la yatamathalu bi. Dalam hadis Imam Bukhari juga yang meriwayatkan bahwasanya barang siapa bisa melihatku di dalam mimpi, dia akan melihatku di alam nyata. Sebab mimpi yang dilihat oleh seorang hamba sebagai Rasulullah tadi adalah benar, karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi nabi di dalam mimpi seorang. Jadi setan itu bisa membisik, menggoda. Kalau menjelma menjadi seorang ustadz masih mungkin. Akan tapi kalau menjelma atau membiasi seorang dalam mimpi lalu menjelma sebagai nabi, tidak bisa. Rasulullah nggak bisa.
Dalam bentuk apapun. Akan tapi ingat harus ada adab di dalam kita melihat mimpi. Kalau kita urusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama adalah kita kalau melihat mimpi ketemu Nabi adalah jika ternyata yang kita lihat adalah kurang, mohon maaf, dalam mimpi ada orang melihat bagaimana kok Nabi Muhammad aku lihat pincang, padahal Nabi tidak pincang, atau wajahnya atau maka itu adalah dikembalikan kepada dirimu, itulah cermin darimu. Artinya apa? Nabi tidak semacam itu. Artinya mungkin ada yang kurang, kecintaanmu yang selama ini kok aku berkurang, mungkin pengabdianmu kepada Nabi kurang, mungkin mengikutimu dengan kepada Nabi kurang, jadi koreksi kepada kita. Jadi yang bincang cara kita. Jadi mata kita itu belum benar di saat melihat Nabi di alam zahir. Jadi kurang serius melihat Rasulullah. Makanya mimpinya begitu, dapatnya setengah. Nabi enggak seperti yang kita baca di dalam buku sejarah tentang kegantengannya dan sebagainya. Kalau hakikat Nabi adalah ganteng, bersih, segala kebaikan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian yang kedua adalah jangan berdusta. Awas kalau berdusta, mengaku ketemu Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap di neraka jahanam. Wow, ini merame orang ngaku ketemu Nabi ini. Pengen cepat-cepat jadi wali itu ya syarat biasanya paling mudah. Pengen setiap malam Jumat ketemu Nabi, malam Senin ketemu Nabi. Saya tiba ketemu Rasulullah tuh ngomong kepada saya, bilang sama Pak Haji itu kalau pengen rezekinya banyak kasih duit saya. Wah, enak bener tuh. Bohong, awas jangan bohong dengan ketemu Rasulullah, neraka, jangan berdusta. Kalau memang benar engkau mimpi ketemu Rasulullah, itu urusanmu dengan Nabi Muhammad, berbahagialah engkau. Karena itu bukan dusta. Muqaddimah engkau akan ketemu di surga nanti. Tapi ingat kalau engkau berdusta lalu berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah, justru engkau akan dapat neraka. Sudah enggak usah main mimpi-mimpian sudah. Kalau mimpi benar untuk dirimu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Puji syukur kepada Allah, ya Allah. Ingin bertemu dengan Nabi. Sehingga para kekasih Allah ada yang bertemu Nabi Muhammad setiap malam. Allah. Bahkan ada belajar dengan Nabi dalam mimpi. Bahkan ada diajari. Seperti yang selama ini kita hafal nadhaman kecil Aqidatul Awam itu. Itu musannaf, pengarang nazim itu bertemu Rasulullah, ditalqin. Mendengar nazam dari Nabi SAW, bangun gak hilang dari otaknya. Lihat, ada semacam itu. Loh, kok dipegangi, kita ajari? Karena ukurannya adalah di alam nyata. Sebab ternyata yang diajarkan Nabi dalam nadhamannya tidak bertentangan dengan akidah yang benar. Kalau bertentangan ya nggak boleh. Jadi kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah lalu Nabi mengatakan sebuah kebenaran, maka tetap yang dipegangi adalah kebenaran di alam nyata. Loh, tapi dalam mimpi itu adalah mimpi tentang sebuah kebenaran, tapi tetap bukan itu yang kita pegangi. Yang kita pegangi adalah di alam nyata. Nah itu, jadi awas, ukuran kita adalah di alam nyata. Ini mimpi ketemu Nabi SAW, berdusta. Orang ngaku, ini zaman pengen jadi wali cepat. Ngaku ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi. Dan itu menular, kalau orang sudah ngaku mimpi Nabi itu nular. Ini orang nggak bener ngaku ketemu Nabi, dan setiap hari yang ketemu Nabi, dan orang percaya. Yang pinter mikir, wah. Orang ngaku ketemu Nabi kok jadi dihormati ya. Wah, saya semalam juga ketemu Nabi. Wah, tandingan ya saya. Esok sebelahnya, wah, akhirnya sak pondok ketemu Nabi semuanya. Wah, dan pendusta semuanya. Kan habis bahaya itu. Sudahlah, kalau ada di majelis ini ketemu Rasulullah, untukmu dengan Rasulullah. Kalau Anda bertemu dengan Rasulullah, doakan kami. Doakan kami, selesai. Dan jika bisa sampaikan salam kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah. Tidak usah Anda banyak cerita kepada siapapun, bisa menjadi sebab kesombongan pada dirimu. Baik, kemudian selesai tentang mimpi Rasulullah. Kemudian masalah takwil mimpi. Takwil mimpi tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mengerti ilmu syariah zahir. Syariah zahirah. Kalau orang jahil, orang bodoh tidak boleh mentakwili mimpi. Sebab takwil mimpi ke depan dan ke belakang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi harus tidak boleh bertentangan dengan syariat di dalam mentakwili. Dan harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ngaco. Sampai suatu ketika diceritakan ada seorang bermimpi, nangis orang perempuan mimpi, ketemu dengan seorang alim. Dan awas dengan buku takwil mimpinya Ibnu Sirin, itu adalah Ibnu Sirin tidak pernah punya kitab takbir mimpi. Ibnu Sirin. Sebagian ulama mengatakan itu tidak ada. Dinisbatkan kepada Ibnu Sirin.
Ibnu Sirin meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada suatu ketika ada seorang perempuan menangis karena mimpinya menakutkan. Apa yang kau lihat? Aku bermimpi bibir atasku itu jatuh, bibir atasku itu panjang. Dan setiap aku pegang, aku turunkan, gigi itu jatuh. Mengerikan yang ada di dalam mimpiku. Dan berdaging. Dan saya melihat mulut saya sendiri ketakutan. Bertanya pada seorang lain, kau tidak usah menangis. Sebaik-baik mimpi insya Allah. Kok begitu? Ditakwili. Itu artinya peringatan kepadamu. Dan orang itu paling enak jika diingatkan. Peringatan apa? Peringatan itu, peringatan bahwasanya kamu jangan menggunjing. Bukan berarti kamu menggunjing, tidak. Berarti dikasih tahu. Jadi ditafsiri kepada sesuatu yang bermanfaat. Jangan menggunjing, sebab menggunjing adalah mengantarkan ke neraka. Jangan menfitnah, jangan ini. Bukan berarti engkau menggunjing, tidak. Engkau adalah baik. Malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu, biar engkau berpikir. Jadi ditakwili yang baik. Ada orang mimpi, wah, aduh gigi gerahamku jatuh, aku dalam mimpi gerahamku jatuh. Awas, mbahmu mati. Kok mbahmu mati? Jadi kalau menakwili mimpi, bawa kepada yang baik. Biarpun surah mimpi, gambar mimpinya adalah mimpi yang tidak baik. Dan Anda tidak boleh jahil atau fudul atau sok tahu, nggak ditanya dia nafsiri mimpinya seseorang. Dan mimpi tidak bisa, takwil mimpi tidak bisa dengan buku panduan, buku mimpi itu. Mimpi apa? Mimpi ini, lihat. Bukan itu. Sebab ada orang mimpi sama, ternyata takwilannya beda. Ada terjadi di Hadramut sana, ada seorang soleh, memang dia adalah ahli dalam ru'yah. Dan orang alim, ada suatu ketika ada orang yang bermimpi sholat. Mimpi sholat, oh absyir, oh bergembiralah engkau. Loh kenapa? Keluar. Kenapa ya Syekh? Dapat jodoh tuh, nikah itu. Ah, betul, di luar tak tanya dapat jodoh, 2 hari lagi nikah. Ya Syekh. Tak tanya lagi, mimpi orang sholat. Senyum dok. Setelah keluar, siapkan kafannya, dia mati. Mati dia. Ayo, sama mimpinya. Jadi mimpi tidak bisa ditafsir dengan model sama. Ketahuilah akan tapi mimpi tetap mimpi. Maka dari itu, jika engkau mendengar orang bercerita mimpi kepadamu, hendaknya engkau bawa kepada sebaik-baik penafsiran. Agar pertama, jika itu mimpi tidak baik, menenangkan batinnya. Karena itu mimpi. Jangan sudah mimpi ketakutan di alam mimpi, waktu bangun kamu takut-takuti, ini musibah. Wah, bahaya itu. Sudah dimimpi ketakutan, bangunnya senang, malah jadi takut. Mestinya kalau orang mimpi jelek di saat bangun kan senang. Mimpi apa kamu? Oh, mimpi dicekik. Oh, beneran tuh. Nah, ini gak enak bener ketemu orang gak bener tuh. Nah, maka kalau Anda melihat orang bermimpi tidak baik, katakan sebaik-baik yang kau lihat insya Allah. Berarti kamu bakal baik. Dicekik. Mimpi dicekik. Oh, dicekik. Berarti kamu panjang umur. Sudah selesai. Bawa yang baik. Jangan dibawa kepada tafsir yang jelek. Dan jika Anda menafsir yang jelek, Anda zalim. Dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau Anda melihat anak mimpi baik, oh, namanya husnudzon billah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai buku primbon, ya nyungsep loh. Waduh, mimpi ini mati mbahnya, mati ini bibinya, mati. Ah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung, ngapain Mang? Saya mimpi buruk ya, tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya. Gitu saja. Wasallam. Itu kemudian yang kedua adalah jangan berdusta. Awas kalau berdusta, mengaku ketemu Nabi,
falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap di neraka jahanam. Wow, ini merame orang aku ketemu Nabi ini. Pengen cepat-cepat jadi wali itu ya syarat biasanya paling mudah. Pengen setiap malam Jumat ketemu Nabi, malam Senin ketemu Nabi. Saya tiba ketemu Rasulullah tuh ngomong kepada saya, bilang sama Pak Haji itu kalau pengen rezekinya banyak kasih duit saya. Wah, enak bener tuh. Bohong, awas jangan bohong, nanti ketemu Rasulullah neraka, jangan berdusta. Kalau memang benar engkau mimpi ketemu Rasulullah, itu urusanmu dengan Nabi Muhammad. Berbahagialah engkau. Karena itu bukan dusta. Mukaddimah engkau akan ketemu di surga nanti. Tapi ingat kalau engkau berdusta lalu berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah, justru engkau akan dapat neraka. Sudah enggak usah main mimpi-mimpian sudah. Kalau mimpi benar untuk dirimu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Puji syukur kepada Allah, ya Allah. Ingin bertemu dengan Nabi. Sehingga para kekasih Allah ada yang bertemu Nabi Muhammad setiap malam. Allah. Bahkan ada belajar dengan Nabi dalam mimpi. Bahkan ada diajari. Seperti yang selama ini kita hafal nadhaman kecil Aqidatul Awam itu. Itu musannaf, pengarang nazim itu bertemu Rasulullah, ditalkin. Mendengar nadham dari Nabi SAW, bangun gak hilang dari otaknya. Lihat, ada semacam itu. Loh, kok dipegangi kita ajari? Karena ukurannya adalah di alam nyata. Sebab ternyata yang diajarkan Nabi dalam nadhamannya tidak bertentangan dengan akidah yang benar. Kalau bertentangan ya nggak boleh. Jadi kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah lalu Nabi mengatakan sebuah kebenaran, maka tetap yang dipegangi adalah kebenaran di alam nyata. Loh, tapi dalam mimpi itu adalah mimpi tentang sebuah kebenaran, tapi tetap bukan itu yang kita pegangi. Yang kita pegangi adalah di alam nyata. Nah, itu, jadi awas, ukuran kita adalah di alam nyata. Ini mimpi ketemu Nabi SAW, berdusta. Orang ngaku, ini zaman pengen jadi wali cepat. Ngaku ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi. Dan itu menular, kalau orang sudah ngaku mimpi Nabi itu nular. Ini orang nggak bener ngaku ketemu Nabi, dan setiap hari yang ketemu Nabi, dan orang percaya. Yang pinter mikir, wah, orang ngaku ketemu Nabi kok jadi dihormati ya. Wah, saya semalam juga ketemu Nabi. Wah, tandingan ya saya. Esok sebelahnya, wah, akhirnya sak pondok ketemu Nabi semuanya. Wah, dan pendusta semuanya. Kan habis bahaya itu. Sudahlah, kalau ada di majelis ini ketemu Rasulullah, untukmu dengan Rasulullah. Kalau Anda bertemu dengan Rasulullah, doakan kami. Doakan kami, selesai. Dan jika bisa, sampaikan salam kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah. Tidak usah Anda banyak cerita kepada siapapun. Bisa menjadi sebab kesombongan pada dirimu. Baik, kemudian selesai tentang mimpi Rasulullah. Kemudian masalah takwil mimpi. Takwil mimpi tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mengerti ilmu syariah zahir. Syariah zahirah. Kalau orang jahil, orang bodoh tidak boleh mentakwili mimpi. Sebab takwil mimpi ke depan dan ke belakang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi harus tidak boleh bertentangan dengan syariat di dalam mentakwili. Dan harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ngaco. Sampai suatu ketika diceritakan ada seorang bermimpi, nangis, seorang perempuan mimpi ketemu dengan seorang alim. Dan awas dengan buku takwil mimpinya Ibnu Sirin, itu adalah Ibnu Sirin tidak pernah punya kitab takbir mimpi. Ibnu Sirin. Sebagian ulama mengatakan itu tidak ada. Dinisbatkan kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada suatu ketika ada seorang perempuan menangis karena mimpinya menakutkan. Apa yang kau lihat? Aku bermimpi bibir atasku itu jatuh, bibir atasku itu panjang. Dan setiap aku pegang, aku turunkan, gigi itu jatuh. Mengerikan yang ada di dalam mimpiku. Dan berdaging. Dan saya melihat mulut saya sendiri ketakutan. Bertanya pada seorang lain, kau tidak usah menangis. Sebaik-baik mimpi insya Allah. Kok begitu? Ditakwili. Itu artinya peringatan kepadamu. Dan orang itu paling enak jika diingatkan. Peringatan apa? Peringatan itu, peringatan bahwasanya kamu jangan menggunjing. Bukan berarti kamu penggunjing, tidak. Berarti dikasih tahu. Jadi ditafsiri kepada sesuatu yang bermanfaat. Jangan menggunjing, sebab menggunjing adalah menghantarkan ke neraka. Jangan menfitnah, jangan ini.
Bukan berarti engkau menggunjing, tidak. Engkau adalah baik. Malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu biar engkau berpikir. Jadi ditakwili yang baik. Ada orang mimpi, wah, aduh gigi geraham jatuh, aku dalam mimpi geraham jatuh. Awas, mbahmu mati. Kok mbahmu mati? Jadi kalau menakwili mimpi, bawa kepada yang baik. Biarpun surah mimpi, gambar mimpinya adalah mimpi yang tidak baik. Dan Anda tidak boleh jahil atau fudul atau sok tahu, nggak ditanya dia nafsiri mimpinya seseorang. Dan mimpi tidak bisa takwil, mimpi tidak bisa dengan buku panduan buku mimpi itu. Mimpi apa? Mimpi ini lihat. Bukan itu. Sebab ada orang mimpi sama ternyata takwilannya beda. Ada terjadi di Hadramut sana, ada seorang soleh, memang dia adalah ahli dalam ru'yah dan orang alim. Ada suatu ketika ada orang yang bermimpi sholat. Mimpi sholat. Oh, absyir. Oh, bergembiralah engkau. Loh, kenapa? Keluar. Kenapa ya Syekh? Dapat jodoh tuh, nikah tuh. Ah, betul, di luar tak tanya dapat jodoh, 2 hari lagi nikah. Ya, Syekh. Tak tanya lagi, mimpi orang sholat. Senyum dok. Setelah keluar, siapkan kafannya. Mati dia. Ayo, sama mimpinya. Jadi mimpi tidak bisa ditafsir dengan model sama. Ketahuilah akan tapi mimpi tetap mimpi. Maka dari itu, jika engkau mendengar orang bercerita mimpi kepadamu, hendaknya engkau bawa kepada sebaik-baik penafsiran. Agar pertama, jika itu mimpi tidak baik, menenangkan batinnya. Karena itu mimpi. Jangan sudah mimpi ketakutan di alam mimpi, waktu bangun kamu takut-takuti, ini musibah. Wah, bahaya itu. Sudah di mimpi ketakutan, bangunnya senang malah jadi takut. Mestinya kalau orang mimpi jelek di saat bangun kan senang. Mimpi apa kamu? Oh, mimpi dicekik. Oh, beneran tuh. Nah, ini gak enak bener ketemu orang gak bener tuh. Nah, maka kalau Anda melihat orang bermimpi tidak baik, katakan sebaik-baik yang kau lihat, insya Allah. Berarti kamu bakal baik. Dicekik. Mimpi dicekik. Oh, dicekik. Berarti kamu panjang umur. Sudah selesai. Bawa yang baik. Jangan dibawa kepada tafsir yang jelek. Dan jika Anda menafsir yang jelek, Anda zalim. Dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau Anda melihat anak mimpi baik, oh, namanya husnudzon billah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai buku primbon, ya nyungsep loh. Waduh, mimpi ini mati mbahnya, mati ini bibinya, mati. Nah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung, ngapain Mang? Saya mimpi buruk ya, tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya. Gitu saja. Bukan berarti kamu penggunjing, tidak. Berarti dikasih tahu. Jadi ditafsiri kepada sesuatu yang bermanfaat. Jangan menggunjing, sebab menggunjing adalah menghantarkan ke neraka. Jangan menfitnah, jangan ini. Bukan berarti engkau menggunjing, tidak. Engkau adalah baik. Malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu, biar engkau berpikir. Jadi ditakwili yang baik. Ada orang mimpi, wah, aduh gigi geraham jatuh, aku dalam mimpi geraham jatuh. Awas, mbahmu mati. Kok mbahmu mati? Jadi kalau menakwili mimpi, bawa kepada yang baik. Biarpun surah mimpi, gambar mimpinya adalah mimpi yang tidak baik. Dan Anda tidak boleh jahil atau fudul atau sok tahu, nggak ditanya dia nafsiri mimpinya seseorang. Dan mimpi tidak bisa takwil, mimpi tidak bisa dengan buku panduan buku mimpi itu. Mimpi apa? Mimpi ini lihat. Bukan itu. Sebab ada orang mimpi sama ternyata takwilannya beda.
Ada terjadi di Hadramut sana, ada seorang soleh, memang dia adalah ahli dalam ru'yah, dan orang alim. Ada suatu ketika ada orang yang bermimpi sholat. Mimpi sholat. Oh, absyir. Oh, bergembiralah engkau. Loh, kenapa? Keluar. Kenapa ya Syekh? Dapat jodoh tuh, nikah itu. Ah, betul. Di luar tak tanya dapat jodoh, 2 hari lagi nikah. Ya, syuf. Tak tanya lagi, mimpi orang sholat. Senyum dok. Setelah keluar, siapkan kafannya, dia mati. Mati dia. Ayo, sama mimpinya. Jadi mimpi tidak bisa ditafsir dengan model sama. Ketahuilah akan tapi mimpi tetap mimpi. Maka dari itu, jika engkau mendengar orang bercerita mimpi kepadamu, hendaknya engkau bawa kepada sebaik-baik penafsiran. Agar pertama, jika itu mimpi tidak baik, menenangkan batinnya. Karena itu mimpi. Jangan sudah mimpi ketakutan di alam mimpi, waktu bangun kamu takut-takuti, ini musibah. Wah, bahaya itu. Sudah dimimpi ketakutan, bangunnya senang malah jadi takut. Mestinya kalau orang mimpi jelek di saat bangun kan senang. Mimpi apa kamu? Oh, mimpi dicekik. Oh, beneran tuh. Nah, ini gak enak bener ketemu orang gak bener tuh. Nah, maka kalau anda melihat orang bermimpi tidak baik, katakan sebaik-baik yang kau lihat, insya Allah. Berarti kamu bakal baik. Dicekik. Mimpi dicekik. Oh, dicekik. Berarti kamu panjang umur. Sudah selesai. Bawa yang baik. Jangan dibawa kepada tafsir yang jelek. Dan jika anda menafsir yang jelek, anda zalim. Dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau anda melihat anak mimpi baik, oh, namanya husnudzan billah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai buku primbon, ya nyungsep loh. Waduh, mimpi ini mati mbahnya, mati ini bibinya, mati. Nah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat loh. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung, ngapain Mang? Saya mimpi buruk ya, tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya. Gitu saja. Takuti, ini musibah. Wah, bahaya itu. Sudah dimimpi ketakutan, bangunnya senang malah jadi takut. Mestinya kalau orang mimpi jelek di saat bangun kan senang. Mimpi apa kamu? Oh, mimpi dicekik. Oh, beneran tuh. Nah, ini gak enak bener ketemu orang gak bener tuh. Nah, maka kalau anda melihat orang bermimpi tidak baik, katakan sebaik-baik yang kau lihat, insya Allah. Berarti kamu bakal baik. Dicekik. Mimpi dicekik. Oh, dicekik. Berarti kamu panjang umur. Sudah selesai. Bawa yang baik. Jangan dibawa kepada tafsir yang jelek. Dan jika anda menafsir yang jelek, anda zalim. Dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau anda melihat anak mimpi baik, oh, namanya husnudzan billah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai buku primbon, ya nyungsep loh. Waduh, mimpi ini mati mbahnya, mati ini bibinya, mati. Nah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat loh. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung, ngapain Mang? Saya mimpi buruk ya, tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya. Gitu saja. Ah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat loh. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti
Bapak-bapak yang bingung, ngapain man? Saya mimpi buruk ya, tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya. Gitu saja. Bapak yang bingung, ngapain man? Saya mimpi buruk ya, tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya.